Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut dengan moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua, istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan konseli. Moralitas meliputi penilaian atau suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan apakah manusia itu dan bagaimana seharusnya manusia itu. Hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kadang-kadang apa yang legal pada kurun waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen masyarakat. Etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu tanggung jawab, integritas, komitmen, kebebasan memilih, kekuasaan, dan hak untuk berduka. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Konflik-konflik dalam etika. Morrison tahun 1982 mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor
menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian itu? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana penanganan kerahasiaan. Haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga, perbuatan serong antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian krisis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilankan, sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak. Dan keempat, bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik? Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga itu. Meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan program konseling perkawinan dan keluarga. Demikian juga pada program pendidikan lanjut dalam spesialisasi konseling perkawinan dan keluarga. Sehubungan dengan hal ini, berbagai organisasi profesional telah mengemukakan garis-garis besar etika untuk para praktisi konseling perkawinan dan keluarga. Garis-garis besar itu hanya menetapkan standar minimal, tidak mencakup semua persoalan aktual yang dihadapi oleh konselor. Kode etik profesional. Kode etik para pekerja profesional memiliki bermacam-macam fungsi, yaitu sebagai kode pengarahan perilaku, dan kode pengarahan hubungan konselor dengan klien. Yang pertama yaitu kode pengarahan perilaku. Ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Beberapa di antaranya yaitu, pertama, konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial ekonomi, atau gaya hidup. Konselor diharapkan dapat mencurahkan porsi waktu kerjanya walaupun hanya sedikit atau tidak ada bayaran. Jika konselor tidak bisa memberikan layanan karena alasan tertentu, maka konselor seharusnya melakukan referral yang sesuai. Kedua, konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Ketiga, konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral. Keempat, konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Kelima, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Kemudian konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Kemudian konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep
mengobati atau menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Terakhir, asosiasi profesi mendorong atau mengajukan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Dengan kata lain, kontak dan kerjasama antar disiplin ilmu dan profesi sangat dianjurkan. Kode etik profesional yang kedua yaitu hubungan antara konselor dan klien. Ada beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, seorang konselor harus berhati-hati dalam memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Dan konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Pengambilan keputusan etik. Dalam pengambilan keputusan etik, konselor dapat mendasarkannya pada nilai-nilai pribadi dan standar etik yang berlaku. Konselor juga dapat merujuk pada rekan kerja profesional dan aturan khusus. Untuk bisa mengambil keputusan etik yang baik, konselor harus memiliki informasi yang cukup banyak tentang etik demi kesejahteraan diri sendiri dan kliennya. Konselor tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akademik tentang etik, konselor harus memiliki pengalaman kerja dan dapat menilai pada tingkat perkembangan apa mereka dan rekan kerjanya beroperasi. Selain itu, konselor harus memiliki informasi tentang peraturan pemerintah daerah atau kota dan nasional serta keputusan legal lainnya. Hal ini akan mempengaruhi cara mereka bekerja. Konselor rentan terhadap pengaduan malpraktek sipil dan kriminal, terutama terhadap pelanggaran hak-hak klien atau aturan sosial. Salah satu cara yang dapat digunakan konselor untuk melindungi diri mereka secara legal adalah menaati standar etik dari organisasi profesional tempat mereka bergabung dan bekerja sesuai praktik normal yang sudah diakui. Konselor harus dapat membela diri terhadap apa yang mereka lakukan. Beberapa aspek problematis mengelola hubungan ganda adalah bahwa hubungan tersebut dapat merembes, sulit dikenali, tidak bisa dihindarkan, berpotensi merugikan, dan menjadi subjek nasihat yang bertentangan dari bermacam-macam ahli. Hampir semua kode organisasi profesional menyarankan agar tidak terlibat dalam hubungan ganda, utamanya karena potensi penyalahgunaan wewenang, eksploitasi terhadap klien, dan merusak objektivitas. Meskipun demikian, kode etik tidak memandatkan pelarangan hubungan ganda. Fokus terbaru kode etik adalah tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya eksploitasi dan gangguan pada klien, dan bukannya larangan universal terjadinya hubungan ganda. Hubungan ganda tidak bisa dihindari pada suatu situasi tertentu, dan bahwa larangan global tampak bukan karena menjadi jawaban realistik. Karena ikatan antar individu tidak statis melainkan mengalami revisi ulang dari waktu ke waktu. Tantangan bagi konselor atau praktisi adalah belajar bagaimana mengelola fluktuasi batasan dan secara efektif mengatasi kendala peran dan tumpang tindih. Bekerja sama dengan konselor yang tidak etis.
Herlihy 1996 menyarankan langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Konselor menetapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Kemudian konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang tersirat atau implisit dan yang tersurat atau eksplisit. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Kemudian ada pun cara meminimalisir resiko. Kore 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikannya apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerja sebagai konselor yaitu mengadopsi kebijakan untuk menghindari total hubungan ganda. Demikianlah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.